Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran berharga dari seekor anjing yang marah ketika Nabi Muhammad SAW dihina. Kejadian ini membuat 40.000 rakyat Mongol memeluk Islam. Kisah ini diketengahkan dalam kitab Ad-Durarul Kamina yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebagaimana diketahui dalam sejarah, Kekaisaran Mongol merupakan kerajaan terbesar di dunia pada abad ke-13 pada tahun 1258 Masehi. Pasukan Mongol, pimpinan Hulagu Khan, menghancurkan Khalifah Islam Bani Abbasiyah yang kala itu dipimpin oleh Khalifah Al-Mu'tasim di kota Baghdad. Ratusan ribu umat muslim dibantai pasukan Mongol, mereka ditangkap, rumah-rumah mereka dibakar dan diratakan. Bahkan gedung perpustakaan termasuk Baiat Al-Hikmah dihancurkan oleh pasukan Mongol dan membuang buku-bukunya ke sungai Tigris. Akibat invasi ini, Baghdad menjadi reruntuhan dan peristiwa ini disebut sebagai akhir zaman kejayaan Islam. Sejarah mencatat Kekaisaran Mongol merupakan penghancur peradaban Islam. Namun mereka juga dicatat sebagai bangsa yang ikut menyebarkan Islam. Ghazan Khan merupakan salah satu raja Kekaisaran Mongol yang memeluk Islam. Setelah menjadi Muslim, ia menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaannya. Dalam kitab Ad-Durarul Kamina, Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan seekor anjing yang marah ketika Rasulullah SAW dihina dalam satu pertemuan para pembesar Nasrani dan juga Mongol. Suatu hari para pembesar dan penguasa Nasrani dan Mongol berkumpul. Salah satu dari mereka menghina Rasulullah SAW. Di ruangan itu terdapat anjing pemburu yang terikat. Ketika orang itu terus menghina Rasulullah, tiba-tiba anjing tersebut melompat dan menerkamnya serta mencakar wajah sebelum akhirnya diselamatkan oleh orang-orang. Salah seorang dari mereka berkata, "Ini karena hinaanmu terhadap Nabi SAW." Ia berkata, "Bukan, anjing itu terlalu peka, dia mengira bahwa aku akan memukulnya." Kemudian orang itu kembali menghina Nabi. Tiba-tiba anjing tersebut kembali menerkam dan menggigit kerongkongannya, lalu menariknya hingga orang tersebut mati seketika. Kejadian itu menjadi sebab kurang lebih 40.000 orang Mongol masuk Islam. Hikmah. Kisah ini layak kita jadikan hikmah dalam pelajaran berharga. Para ulama menyikapi peristiwa ini dengan dua pandangan sebagaimana dikutip dari portal Kedaulatan Santri. Pertama, hewan saja marah bila Nabi Muhammad SAW dihina. Lalu bagaimana kita sebagai umatnya? Mereka berpendapat umat Islam harus lebih marah lagi dan bereaksi dengan keras. Kedua, kita adalah manusia, bukan hewan seperti anjing. Maka tidak sepantasnya kita bereaksi seperti anjing. Kita boleh marah, tetapi tidak boleh main hakim sendiri. Dalam Al-Quran kita diajarkan untuk menyikapi keburukan dengan kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fusilat ayat 34 yang artinya, "Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan denganmu serta-merta menjadi seperti teman yang sangat setia." Ketika berdakwah di Mekah, Nabi SAW sering dicaci, dihina, dipukuli, dilempari batu bahkan kotoran, hingga hendak dibunuh. Namun beliau bersabar dan tidak membalasnya dengan keburukan. Alhasil, satu persatu orang yang memusuhi beliau seperti Umar bin Khattab berbalik menjadi sahabat setia persis seperti yang diungkapkan dalam ayat tersebut. Pada masa sekarang, hal ini pun terjadi. Alfred Verdron, seorang politikus Belanda
yang anti-Islam dulunya gemar menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat filmnya yang berjudul Fitnah. Setelah berdiskusi dengan umat Islam dan mempelajari kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ia pun memeluk Islam dan langsung pergi ke Madinah untuk mengunjungi makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia meminta maaf di depan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk penyesalannya. Masya Allah, itulah kisah dari seekor anjing yang marah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina dan menyebabkan 40.000 orang Mongol akhirnya masuk Islam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah potret kelembutan hati yang sempurna, sang teladan yang dipuji Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dengan akhlak yang agung di atas semua makhluknya. Kesabarannya menjadi manhaj dalam berdakwah, ucapan dan sikap lembutnya dan pelin rakunya dalam setiap aktivitas dakwanya adalah kelembutan. Umat Islam seharusnya memiliki kelembutan hati dalam menghadapi setiap situasi, tantangan apapun. Selain itu juga harus menyayangi dan memiliki belas kasih kepada sesamanya. Berkat kelembutan dan kesabaran serta jiwa pemaaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang awalnya membenci Islam akhirnya masuk menjadi orang Islam. Bahkan beliau pun memaafkan orang-orang yang berniat membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah sahabat-sahabat beliau sebagai berikut adalah Umar bin Khattab. Setelah masuk Islam mendapat gelar Al-Faruq, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Lalu Khalid bin Walid yang mendapat gelar Sang Pedang Allah. Lalu Abu Sufyan, Hindun binti Utbah, Ikrimah bin Abu Jahal yang menjadi pembela dan kesatria Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah masuk Islam. Lalu juga ada Umair bin Wahab yang dikenal sebagai setan Quraisy. Setelah masuk Islam, beliau mendakwakan kembali Islam ke kota Mekah. Juga ada Syihab yang masuk Islam karena melihat mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika batu besar yang tidak bisa menghantam kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang awalnya membenci Islam menjadi masuk Islam karena berkat sifat dan juga kelembutan hati serta sifat pemaaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.